Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan pembahasan yang baru, tetapi merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kita bicara tentang sampling yang merupakan bagian penting ketika kita ingin melakukan pengumpulan data. Maka ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita sudah membahas di siklus penelitian dan desain metode kuantitatif bahwa setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya kita melakukan analisis data. Nah, analisis yang biasanya pertama dilakukan oleh para peneliti adalah analisis statistik deskriptif, di mana ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Jadi kata kuncinya adalah demografi responden. Bisa melalui rata-rata, median, modus, deviasi, dan lain-lain. Statistik deskriptif ini, data-data tadi kita kelompokkan, kita ringkas, dan kita sajikan seinformatif mungkin sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami tentang demografi responden. Apakah umur, bisa jadi pendidikan, kemudian jenis kelamin, tanggapan mereka terhadap item yang kita tanyakan, dan lain-lain. Nah, untuk mudahnya kita langsung ke kasus. Di sini kita ingin meneliti tentang pengaruh SPM terhadap kinerja manajerial, pengaruh motivasi terhadap kinerja manajerial. Nah, di sini masih ingat desain metode kuantitatif. Setelah kita menentukan akar masalah, kita telaah literatur, kemudian kita buatkan hipotesis dan model. Hipotesis bisa dilihat di layar, kemudian model penelitian kita buatkan seperti ini, bahwa SPM adalah variabel independen 1, motivasi adalah variabel independen 2, dan kinerja manajerial adalah variabel dependen. Nah, istilah independen, dependen itu jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan model penelitian, kita akan mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data, kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus melakukan sampling dari jumlah populasi yang ada. Di sini kita menetapkan sampel kita adalah 70 manajer yang ada di perusahaan X, Y, Z, di mana instrumen yang kita gunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5. Mendengar skala Likert mungkin masih asing, tetapi sebenarnya kita sering berinteraksi dengan kuesioner dengan skala Likert ini. Bisa dilihat dari contohnya pada berikut ini. Bayangkan kuesioner dengan jawaban sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sebenarnya item-item ini memiliki bobot, di mana sangat setuju itu 5, setuju 4, dan seterusnya. Kemudian ini contoh dari kuesioner. Ini contoh kuesioner dari variabel sistem pengendalian manajemen. Sebenarnya ada banyak item pertanyaan, tapi di sini saya mengambil 5 pertanyaan sebagai contohnya. Ada 5 pertanyaan tentang variabel sistem pengendalian manajemen. Nah, kita sudah mencetak kuesioner, kemudian kita berikan kepada responden. Responden akan membacanya, kemudian mereka akan menjawab. Misal, responden 1, dalam perusahaan ini misi dan nilai-nilai perusahaan telah dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Kemudian responden 1 menjawab sangat setuju, berarti bobotnya adalah 5. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dia menjawab 4, 4, 4, begitu. Nah, jawaban dari responden ini harus kita buatkan rangkumannya. Mulai dari responden 1 sampai responden ke-70, mulai dari pertanyaan variabel 1, pertanyaan 1-5, variabel kedua, pertanyaan 1-5. Ini kebetulan ya, saya buatkan hanya 5 pertanyaan tiap variabelnya. Kemudian variabel dependennya juga 5. Harus kita buatkan rangkumannya ke dalam Microsoft Excel. Bayangkan setelah kita mengumpulkan kembali kuesioner yang sudah dijawab oleh para responden kita,
maka kita lihat jawaban mereka. Maka jawaban mereka ini harus kita buat ringkasannya di dalam Microsoft Excel. Ini contohnya, misalnya responden 1, mereka menjawab pertanyaan pertama itu 4, kedua 4, dan seterusnya. Pertanyaan untuk variabel motivasi yang pertama itu 2, dan seterusnya sampai variabel kinerja manajerial. Maka kita buatkan data seperti ini sampai ke responden ke-70. Terbayang ya? Kemudian setelah kita lakukan atau kita tabulasi ke dalam Microsoft Excel, baru kita analisis data deskriptif ini menggunakan software SPSS. Buka lembar SPSS-nya, di mana di bagian bawah selalu ada data view dan variable view. Maka akan muncul ketika kita memilih variable view, muncul kolom-kolom seperti di sini. Di name kita ketikkan X11. X1 adalah variabel independen kita yang pertama. Kebetulan di contoh ini ada 2 variabel independen, makanya ada X1 dan X2. Kenapa ada titik 1? Karena ada 5 item pertanyaan di variabel nomor 1 ini. Jadi ada X11, X12, X13, X14, X15. Nah, jangan lupa membuatkan variabel induknya. Selesai untuk satu variabel. Kita lanjut ke variabel independen kedua, yaitu motivasi. Di sini juga saya buatkan ada 5 item pertanyaan, berarti ada X21, X22, X23, X24, X25. Kemudian kita buatkan variabel induknya yaitu X2. Begitu juga variabel dependen kita ada 5 item pertanyaan, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Kemudian variabel induknya adalah Y. Oke, kita lanjut ke baris variabel induk. Di kolom label kita buatkan namanya, itu sistem program manajemen, boleh kita singkat dengan SPM. Kemudian di X2 nya kita buatkan motivasi. Kemudian di dependennya kita buatkan kinerja manajerial, boleh kita singkat dengan KM. Nah, selanjutnya ya, di kolom measure kita ganti menjadi skalanya ordinal semua. Jadi pengolahan statistik ini sangat tergantung dari jumlah variabel kita. Kemudian kalau kita menggunakan kuesioner, berapa item pertanyaan kita. Kalau misalnya satu item pertanyaan itu ada 15, maka X1 itu X1 15. Kalau X2 nya 30, berarti X2 sampai 30. Nah, kita buat semuanya jadi ordinal. Kemudian selesai, kita simpan. Simpan biasa ya, save. Simpan bagaimana kita nanti bisa memudahkan ketika kita mencari. Saya simpan dengan nama tutorial. Save. Maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke lembar kerja kita. Setelah variable view, kita masuk ke data view. Karena kita sudah input di variable view, maka di data view sudah ada X1 sampai Y. Maka tugas kita adalah kita menyalin ulang apa yang sudah kita input di Microsoft Excel tentang jawaban dari responden yang sudah kita dapatkan. Nah, kita ke Microsoft Excel. Kita memblok semuanya item kecuali variable induk sampai ke 70 responden. Kita blok, ingat ya, tanpa variabel induk. Kemudian kita blok, kita salin di sini. Oke. Untuk ngecek sampai 70 orang bisa dicek. Nah, udah ya sampai 70 orang untuk satu variabel. Nah, yang induknya kita tinggalkan, kita masuk ke letakkan kursus di X2, X21. Kita masuk ke Excel lagi. Kita blok itemnya sampai ke bawah, kita copy, kemudian kita salin. Oke, selanjutnya satu item lagi, Y. Kembali ke Excel, kemudian kita blok sampai 70. Kita pindah ke lembar kerja, kita salin. Nah, selesai untuk
input menyalinnya. Kemudian pilih Analyze, Descriptive Statistik, kemudian frekuensi. Tugas kita yang selanjutnya adalah memindahkan item sebelah kiri ke kanan variabel S, kecuali variabel induknya. Kita blok, pindahkan ke kanan, sama. Variabel induknya kita tinggal. Oke, kita pilih oke. Nah, keluar hasil, yang pertama kita lakukan, kita cek adalah missing, ada data kita yang missing atau tidak. Nah, kita memastikan semua ini harus 0. Jika tidak 0, berarti ada responden yang tidak menjawab, berarti di kolom X jawaban tidak kita jawab. Maka sudah dapat hasilnya, langkah kita akan kita analisis di lembar kerja. Kita sudah memperoleh hasil dari olahan data kita. Kemudian kita akan menganalisis di kertas kerja. Di sini frekuensi tabel untuk pertanyaan 1x11 untuk pertanyaan pertama di variabel SPM. Untuk jawaban 1, tidak ada yang menjawab pertanyaan 1 yang sangat tidak setuju. Itu tidak ada yang menjawab. Kemudian untuk jawaban dengan 2 yang tidak setuju, ada 3 orang yang menjawab. Kemudian cukup setuju, ada 7 orang yang menjawab. Kemudian setuju, ada 42 orang. Kemudian sangat setuju, ada 18 orang. Ini, frekuensi ini kita pindahkan ke kertas kerja. Jadi, ada 0 untuk jawaban 1, 3 untuk jawaban 2, 7, 42, 18. Kita pindah ke sini, ke pernyataan 1 bahwa menjawab 1 itu 0, 2 itu 3, 3 itu 7, 42, 18. Jelas ya, ini dari mana? Kemudian begitu juga untuk pertanyaan keduanya, yang ini kita pindahkan ke sini. Begitu seterusnya, data-data yang ada ini kita pindahkan ke lembar kerja. Berarti untuk variabel pertama sampai X15, X21 untuk variabel kedua. Kita sampai X1 ada 1 orang menjawab dengan bobot 1 bahwa dia sangat tidak setuju. Kemudian ada 8 orang yang menjawab dia sangat setuju. 1, 3, 17, 8. 1, 3, 17, 8. Setelah kita pindahkan ke sini, jumlah skor ini diperoleh dari berapa yang menjawab ini, frekuensi yang menjawab ini dikali 1, ditambah frekuensi ini yang menjawab dikali 2, kemudian ditambah ini dikalikan 3, kemudian ditambahkan frekuensi ini yang menjawab dengan bobot 4, kemudian frekuensi ini yang menjawab dengan bobot 5. Dapat dilihat di modul, rumusnya seperti ini. 0 kali 1, 0. Misalnya, kita contohkan untuk pernyataan 1. 0 kali 1, 0. 3 kali 2, 6. 7 kali 3, 21. 42 kali 4, 168. 18 kali 5, 90. Nah, hasilnya adalah 285. Untuk menghitung ke bawah juga seperti itu. Kita gunakan rumus seperti ini, kemudian kita peroleh total ini secara turun, kemudian ini secara perhitungan tadi. Nilai indeks kita peroleh dari jumlah skor dibagi dengan 70 responden kita, maka akan kita dapatkan data ini 4,07. Kemudian keterangannya kita lihat dari ketentuan yang berlaku bahwa 4,07 itu termasuk tinggi. Itu menurut Sugiono. 4,07 berada di nomor 2, berarti dia tinggi. Maka mengisi kolom keterangan kita lihat tabelnya. Begitu seterusnya, 4,04 masih tergolong tinggi sampai variabel ke-5. Sampai pernyataan ke-5 di variabel pertama masih tinggi. Kemudian kita rata-ratakan 19,66 dibagi 5 dapatnya 3,93. Hasilnya tinggi. Jadi artinya apa?
Artinya adalah nilai indeks menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian manajemen yang merupakan variabel independen pertama kita ini, yang item pertanyaannya ada 5, memiliki rata-rata 3,93, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pertama ini tergolong tinggi. SPSS juga, untuk analisis deskriptifnya kita bisa membuat data tentang demografi dari responden kita. Nah, saya contohkan di sini kita akan menggambarkan tentang umur dan jenis kelamin dari responden yang kita teliti. Buka SPSS kita. Seperti tadi, ada data view dan variable view. Pada variable view, di kolom name, kita tulis nama. Kemudian, di jenisnya kita ganti dengan string. Kemudian di bawah nama di kolom name kita buat umur. Di jenisnya kita ganti dengan numerik tetap ya. Kemudian di bawahnya kita buat jenis kelamin. Boleh kita singkat, tidak perlu disingkat, kita buat jenis kelamin. Jenis kelamin, pada kolom value-nya kita ganti dengan value 1 untuk laki-laki, kemudian kita add plus 2 untuk perempuan, kemudian kita add. Oke. Kemudian desimalnya kita jadikan 0. Yang lain secara default kita biarkan saja. Maka di layar akan muncul seperti ini. Kemudian pada data view, seperti tadi sudah ada nama, umur, jenis kelamin. Tugas kita adalah memindahkan data yang sudah ada di Excel. Nah, kita pindahkan data yang sudah ada di Excel. Kita copy. Kita pindahkan. Kita cek apakah sudah 70 responden. Sudah. Jika sudah, tugas kita selanjutnya kita menganalisa apa yang kita dapatkan. Kita pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi. Pindahkan variabel umur dan jenis kelamin ke sebelah kanan. Pada bagian statistik, pilih statistik. Bagian percentile value, kita centang quartile dan percentile. Kemudian di persentilnya kita ketikkan 10. Kemudian kita tambahkan lagi 90. Nah, sudah. Pada bagian dispersi, kita pilih semuanya, min, median, modus, sum. Kemudian bagian sentral tendensi, maksud saya kalau di sentral tendensi ini kita pilih min, median. Di bagian dispersion kita pilih semuanya. Sebenarnya ini tergantung kita, apakah kita ingin melihat modus. Ini modus data yang paling sering muncul ya, tapi bagian ini saya hanya ingin menampilkan min dan median. Saya tidak ingin menampilkan modus dan sum. Boleh kalau mau ditampilkan, ini pilihannya.
Kemudian di sini kita centang keduanya, sweetness dan kurtosis. Maka continue. Kemudian pada chart kita pilih histogram dengan show normal. Kemudian kita pilih continue. Kita pilih OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Yang namanya analisis deskriptif itu adalah bagaimana kita menggambarkan data agar orang yang membacanya bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jadi data yang kita tampilkan itu lebih informatif. Kita tunggu, ini lagi proses menyimpan. Muncul di hasil kita tadi data-data seperti ini, di mana N70 berarti data yang kita olah itu valid semua senilai 70 data. Kemudian min rata-rata 39,49, jadi umur rata-rata dari responden kita adalah 39,49. Kemudian ada nilai minimum 30, berarti responden kita paling muda adalah 30. Yang paling tua maksimum adalah 48. Ranknya adalah 18. Jarak dari yang paling tua dan yang paling muda ada 18. Variance ada 21,556. Kemudian berarti semakin besar nilai varian, maka variasi dari data kita semakin tinggi. Kemudian standar deviasinya ada 4,643, merupakan akar kuadrat dari varians. Selain itu, sebenarnya standar deviasi ini masih berkaitan dengan variasi data kita. Penggunaan standar deviasi untuk memperkirakan dispersi atau penyebaran rata-rata populasi. Untuk itu, biasanya di sini dengan standar deviasi tertentu pada tingkat kepercayaan 95%, maka dapat dihitung populasi kita penyebarannya normal atau tidak itu dengan rumus rata-rata yang sudah kita dapatkan ini, min plus minus 2 dikali standar deviasi. Boleh dicari nanti, yang kesimpulannya data kita ini berkisar antara 30,94 sampai 48,6, yang artinya hampir sama dengan nilai maksimum dan minimum, artinya sebaran kita adalah baik. Begitu hasilnya. Ada data standar error of mean. Begitu interpretasi dari data kita. Kemudian kita ke bawah tabel. Berarti umur 30 ada 2 orang, 32 ada 2 orang, dan selanjutnya 4 orang. Yang kalau dipresentasikan 2,9 dari 2/70 kali 100. Kemudian jenis 40 screen. Begitulah pembahasan kita tentang analisis deskriptif. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.